Oke, selanjutnya kita akan belajar membandingkan pecahan menggunakan tanda kurang dari atau lebih dari. Kondisi yang pertama yaitu jika penyebutnya sama. Jika penyebutnya sama, maka langsung bandingkan nilai pembilangnya. Nih, kita lihat ada pecahan 2/5 dan 3/5. Kita lihat bahwa penyebutnya sudah sama. Berarti sekarang yang kita bandingkan yaitu nilai pembilangnya 2 dan 3. Berarti tandanya kurang dari. Selanjutnya yang bawah yaitu 4/7 dibandingkan dengan 1/7. Karena sudah sama penyebutnya, tinggal kita lihat pembilangnya 4 dan 1. Berarti tandanya lebih dari. Kondisi yang kedua, jika pembilangnya sama, maka yang perlu dibandingkan adalah nilai penyebutnya. Semakin besar penyebut, maka semakin kecil nilai pecahannya. Contohnya, 4/7 dibandingkan dengan 4/11. Kita lihat pembilangnya sudah sama, berarti sekarang yang kita bandingkan adalah penyebutnya. 7 dan 11 lebih besar 11, berarti tandanya adalah lebih dari. 4/7 lebih dari 4/11. Ingat, tadi semakin besar penyebut, semakin kecil nilai pecahannya. Selanjutnya, 2/7 dibandingkan dengan 2/3. Kita lihat bagian penyebutnya. Ingat, semakin besar penyebut, semakin kecil nilai pecahannya. Berarti tandanya adalah kurang dari. Yang terakhir, jika pembilang dan penyebut berbeda. Nah, supaya lebih gampang, kita gunakan cara kali silang. Jadi kalau ada pecahan A per B dibandingkan dengan C per D, kita tinggal kali silang. A dikali D, kemudian B dikali C, baru kita bandingkan. Contohnya, 3/4 dibandingkan dengan 6/7. Berarti kita kali silang. 3 kali 7 hasilnya 21, kemudian 4 kali 6 hasilnya 24. 21 dan 24. Tandanya berarti 21 kurang dari 24. Contoh berikutnya yaitu 2/5 dibandingkan dengan 3/8. Caranya sama, kita kalikan 2 dikali dengan 8, kemudian 5 dikali dengan 3. Hasilnya 2 dikali 8 adalah 16, kemudian 5 dikali 3 adalah 15. Berarti 16 lebih dari 15. Paham? Selanjutnya, mengurutkan pecahan. Ada contoh yang pertama, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar hingga terkecil. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yuk kita bahas. Yang pertama, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Yang kedua, setelah sudah sama, baru kita urutkan. Kemudian, penyebutnya ada 4, 6, dan 3. Setelah kita samakan dengan cara mencari KPK-nya, diperoleh 12. Lalu tinggal kita hitung. 12 dibagi dengan 4, kemudian dikali dengan 3. Hasilnya 12 dibagi 4 yaitu 3, dikalikan dengan 3, hasilnya adalah 9. Selanjutnya yang 1/6, 12 dibagi dengan 6, hasilnya 2, dikali dengan 1, 2. Selanjutnya yang 2/3, kita hitung 12 dibagi 3 hasilnya 4, kemudian dikali 2 yaitu 8.
Setelah sudah sama penyebutnya sama-sama 12, sekarang kita urutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Berarti yang terbesar ini ya 3/4 terlebih dahulu. Kita tulis ya, berarti yang pertama yaitu 9/12 ini. Kita tulis 3/4. Selanjutnya yang ini yaitu 2/3. Dan yang terakhir 1/6. Jadi urutannya seperti ini. Contoh yang kedua, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar hingga terkecil. Bentuknya seperti ini, berbeda-beda ya. Ada yang pecahan biasa, ada yang persen, kemudian ada yang berbentuk desimal. Yuk kita selesaikan. Sama seperti tadi, ini harus kita samakan terlebih dahulu. Supaya mudah, kita ubah penyebutnya menjadi 100. Yang pertama 11/20. Supaya jadi 100, penyebutnya maka dikalikan dengan 5. Pembilangnya juga dikalikan dengan 5. Hasilnya adalah 20 dikali dengan 5, 100. Kemudian 11 dikali 5 yaitu 55. Selanjutnya 21%. Ingat, persen adalah per 100. Berarti 21/100. Kemudian 0,37. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 ya. Berarti kita tuliskan 37/100. Yang terakhir 50 supaya menjadi 100 berarti dikalikan dengan 2. Penyebut dikali 2 maka pembilang juga harus dikali 2. Hasilnya 100. 19 dikali dengan 2 yaitu 38. Sekarang penyebutnya sudah sama-sama 100. Lalu tinggal kita urutkan. Yang terbesar pertama adalah yang ini ya. Berarti urutannya adalah 11/20. Kemudian yang kedua yang ini. 19/50. Yang ketiga berarti 0,37. Dan yang terakhir 21%. Jadi urutannya adalah seperti ini. Paham? Terakhir, mencari bilangan pecahan yang terletak di antara dua bilangan pecahan. Nah, contohnya ada tentukan bilangan pecahan yang terletak di antara 1/3 dan 5/6. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK antara 3 dan 6. Yaitu KPK-nya adalah 6. Berarti 6 dibagi 3, hasilnya 2, kemudian dikali 1. 2. Selanjutnya, karena ini penyebutnya sudah 6, tinggal kita tulis saja. Seperti ini. Nah, pecahannya menjadi 2/6 dan 5/6. Kemudian yang ditanyakan adalah bilangan yang terletak di antara 1/3 dan 5/6. Sekarang kita perhatikan pembilangnya 2 dan 5. Nah, berarti bilangan yang ada di antara 2/6 dan 5/6 adalah, kita tulis seperti ini. 2/6. Berarti diantaranya ada 3/6, kemudian ada 4/6, dan yang terakhir 5/6. Jadi di antara 2/6 dan 5/6 terdapat pecahan 3/6 dan 4/6.
Oke, sekian untuk materi pecahan hari ini. Semoga kalian memahami apa yang kita pelajari. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.